Kala iku berkata sapa Luqmanul Hakim li ibnihi kepada putranya Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran, bahkan menjadi salah satu dari nama surat Luqman. Jadi dalam Al-Quran itu kalau dianalisa, yang tercantum di dalamnya itu kalau disebutkan nama orang, kalau tidak istimewa, maka orang itu adalah jelek sekali. Jelek sekali seperti hanya Fir'aun, saking jeleknya maka disebutkan dalam Al-Quran. Luqman meskipun bukan nabi, bukan rasul, karena beliau adalah orang yang saleh, maka menjadi role model bagi manusia-manusia yang lain dicontohkan oleh Allah. Maka di sini Luqman Al-Hakim ini berkata, berpesan kepada putranya, ya bunayya. Ini sifat tasghir. Ya bunayya itu menandakan tersirat, kalau orang Arab bunayya itu anak yang dikasihi. Maka bahasanya tidak ya ibni, tidak ya baninya, tidak, tapi ya bunayya, karena menganggap bahwa anaknya itu meskipun sudah dewasa dianggap masih kecil. Itu biasanya orang tua seperti itu. Maka ngomongnya ya bunayya kalau orang Arab. Innan nasa, sesungguhnya manusia, salah satu atlasin iku terbagi menjadi 3 bagian dari sepertiga. Menjadi 3 bagian dari sepertiga. Sulusun utawi 1/3 lillahi iku milik Allah. Wa sulusun utawi 1/3 yang kedua linafsihi iku milik dirinya sendiri. Wa sulusun utawi yang 1/3 terakhir lidudi iku milik cacing-cacing tanah. Dud itu singgah atau set atau gantung, itu dud kata Arabnya. Jadi Luqman Al-Hakim berkata, wahai anakku, manusia itu dibagi menjadi 3 bagian dari 1/3. Sepertiga pertama adalah milik Allah, sepertiga kedua adalah milik dirinya sendiri, sepertiga yang ketiga adalah milik bagi belatung-belatung atau cacing-cacing tanah. Fa'ammama, maka adapun utawi perkara bagian manusia, dua yang utawi ma lillahi iku milik Allah, faruquhu iku maka ruhnya nas. Nas itu secara lafziah mufrad, tapi secara makna jamak. Manusia itu kan umum, banyak. Sebenarnya yang lebih spesifik kalau domirnya hu itu insan. 1/3 yang itu adalah milik Allah adalah nyawanya seseorang, nyawanya manusia. Bahwa maka utawi ruh roji'un iku akan kembali lillahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Ini penyadaran secara utuh dalam diri kita. Poin pertama, ruh atau jiwa kita ini adalah milik Allah. Ruh atau jiwa kita adalah milik Allah, dan itu dikategorikan oleh Luqmanul Hakim adalah 1/3 dari bagian manusia. Kemudian wa ammama, adapun utawi sesuatu perkara dari manusia, huwa yang utawi ma linafsihi iku milik dirinya manusia itu, fa'amaluhu iku maka amalnya nas. Maka amalnya nas. Ruhnya milik Allah, amalnya milik dirinya atau bermanfaat untuk dirinya. Bahwa maka utawi amal roji'un iku kembali linafsihi untuk dirinya manusia tersebut. Bin naf'i kelawan, bin naf'i dengan mendatangkan manfaat, wal idrori dan mendatangkan mara bahaya. Ruhnya milik Allah, amalnya adalah untuk dirinya sendiri, baik amal perbuatan yang baik maupun yang buruk. Kalau amalnya baik berarti itu akan membawa manfaat bagi dirinya. Kalau amalnya itu buruk maka akan membawa mudarat, bahaya bagi dirinya. Itu milik dia, bukan milik siapa-siapa. Karena
seseorang itu akan mempertanggungjawabkan amaliyahnya sendiri, dan dia tidak bisa bertanggung jawab atas amaliyah orang lain, kecuali orang lain melakukan sesuatu itu karena termotivasi oleh orang pertama. Misalnya orang pertama itu melakukan kebaikan, lantas orang lain melihat dia melakukan kebaikan, termotivasi untuk melakukan kebaikan, maka tanpa dia sadari orang pertama mendapatkan pahala juga sama dengan pahala orang yang melakukan berikutnya. Kalau hadisnya man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan kebaikan kemudian dicontoh oleh orang lain melakukan kebaikan yang sama, maka orang yang melakukan kebaikan kedua dia mendapatkan pahala. Juga orang yang melakukan kebaikan pertama juga mendapatkan pahala serupa meskipun tanpa mengurangi pahala dari orang kedua. Man sana sunatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Jadi koyok multi level marketing lah. Amal ibadah itu seperti multi level marketing. Kebaikan yang dicontoh oleh orang lain itu akan mendatangkan pahala bagi pelaku pertama. Kemudian pelaku kedua mengajarkan lagi kepada orang lain, akan ada pelaku ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, dan itu semakin banyak. Nah, orang yang pertama mencontohkan perilaku kebaikan itu tanpa dia sadari, amaliyah mendatangkan pahala-pahala yang berlipat-lipat. Sama juga sebaliknya berarti man sana sunnatan sayiatan falahu wizruman wa wizruman amila biha. Orang yang melakukan keburukan dosa, dia dicontoh oleh orang lain, termotivasi melakukan dosa, maksiat gara-gara dia, maka tanpa dia sadari, dia juga mendapatkan dosa yang sama seperti halnya orang berikutnya yang melakukan hal tersebut. Ini bahayanya. Jangan sampai terjadi kita menjadi contoh yang buruk tanpa kita sadari, kok ini dosa dulu aku enggak lakukan. Kowe orang melakukan, tapi kowe wis pernah ngajari wong lain melakukan itu, nah bahaya. Orang ngajari kok di men-men bae. Ini bahaya. Kita memotivasi seseorang itu dengan sesuatu yang baik. Kita enak pensiun, mulai kiriman pahala, bodoh karo ngaji, ngajari ilmu dan seterusnya. Yang kita ngajari lagi orang lain, yang ngajari lagi orang lain. Itu yang namanya wa ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat yang akan mendatangkan kebaikan, amalia yang tidak pernah terputus. Itu yang pertama mengajarkan ilmu, terus tenang-tenang lain. Banyak pahala yang mengalir tanpa disadari. Ini pahala sampean Pak. Bahkan lakon iki. Aku ora pernah baca Quran. Bener sampean enggak pernah baca Quran. Tapi sampean menyuruh anak-anak sampean belajar Quran, kemudian dia mengamalkan Qurannya, membaca Qurannya setiap waktu. Meskipun sampean tidak baca, anak-anak sampean yang sampean fasilitasi untuk belajar Al-Quran, dia senantiasa istiqomah membaca Quran. Maka orang yang memfasilitasi anak-anak tersebut mendapatkan pahala yang sama. Ini yang harus kita sadari dengan sepenuhnya dan kita yakin akan pahala Allah. Sampai kita malah meninggalkan jariah yang jelek. Kita ngajari maksiat. Saya ngajari maksiat, ngajari meneh maksiat yang lain. Putune meneh ngajari meneh maksiat. Bahaya itu nanti dosa-dosa tanpa kita sadari ternyata malah menjadi dosa bagi kita sementara kita tidak melakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ruh atau nyawa itu adalah milik Allah, kembali ke Allah. Amaliyah perbuatan yang kita lakukan akan kembali ke kita. Berikutnya wa amma ma huwa lidudi wa amma ma adapun utawi perkara huwa yang utawi perkara tersebut lidudi iku milik belatung-belatung kaki-kaki tanah, fajismuhu maka iku jasadnya manusia tersebut. Bahwa maka utawi jismuhu jasad makulut dudi itu menjadi makanan-makanan belatung-belatung tanah. Luar biasa, nasihat pertama di makalah yang ke-36 ini. Ruh akan kembali kepada Allah, selayaknya ruh juga berangkat adalah dari Allah. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita milik Allah. Kita akan juga kembali kepada Allah. Ruh itu tidak kelihatan tetapi mampu kita rasakan.
Roh itu letaknya di mana kita juga tidak tahu. Padahal kita memakai tiap saat. Maka ini menandakan bahwa sangat masuk akalnya seorang yang beriman ketika wajib mengimani sesuatu yang gaib. Surga itu gaib, neraka itu gaib, pahala itu juga gaib. Kalau bar sholat terus jadi tambah ganteng pun, bar sodako terus langsung kiriman transferan tanpa diketahui orangnya, tidak juga. Maka sebagai bentuk gaib yang paling awal dalam diri kita ya nyawa kita itu sendiri sebenarnya. Nyawa itu gaib. Yang pakai tiap saat nggak tahu di mana sih letaknya. Nah, ketika kemudian nyawa saja yang kita pakai setiap saat tidak tahu letak dari mana, maka jangan tanya kemudian Allah itu di mana. Kalau bahasa dohiriyahnya, pertanyaan seperti itu adalah salah. Allah itu belum mampu dijangkau oleh akal, pikiran, dan pandangan mata kita. Di mananya itu tidak bisa. Tidak bisa dijawab dengan Allah itu di mana. Tapi kalau dijawab dengan bahasa Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hamba-hambaku bertanya tentangku Muhammad, jawablah fa inni qarib, aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li, hendaklah mereka memenuhi panggilanku. Wal yu'minu bi, dan mereka beriman kepadaku. Jadi syaratnya seorang manusia itu dekat dengan Allah, kita beriman kepada Allah, kita memenuhi panggilan Allah. Apa panggilan Allah? Kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Tuhan. Ketika kita sholat 5 waktu, pada saat yang sama kita memenuhi panggilan Allah. Panggilan Allah kita lakukan berdasarkan iman. Maka yakin bahwa kita itu dekat dengan Allah. Kalau bahasa Ahlussunnah wal Jamaah, dekatnya Allah itu dengan ridhonya, dekatnya Allah itu dengan pertolongannya, tidak secara dzatiyah Allah itu dekat. Maka dekatnya Allah itu adalah dengan rahmatnya, dengan ridhonya, dengan pertolongannya. Maka tidak bisa kemudian orang bertanya, nyawa kamu ada di mana? Atau bertanya tentang Allah di mana? Sedangkan nyawa saja yang makhluk, kalau Allah itu kan al-khaliq, zat yang menciptakan. Makhluk itu yang diciptakan. Nyawa termasuk makhluk. Laksana bumi juga makhluk, langit juga makhluk, tumbuh-tumbuhan, binatang semuanya makhluk. Nyawa juga makhluk. Makhluk saja yang kita pakai setiap saat kita tidak tahu berada di mana. Akal kita tidak bisa menjangkau nyawanya di mana sih sebenarnya. Apalagi kemudian kita berpikir tentang Allah itu di mana. Maka tidak perlu kemudian bertanya tentang Allah, bertanyalah tanda-tanda kekuasaan Allah, atau bahasa hadisnya man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa mengenal siapa dirinya, akan mengenallah dia siapa Tuhannya. Ketika kita mengenal siapa diri kita ini siapa, kita berasal dari mana, sekarang kita di mana, kita mendapatkan fasilitas apa dalam hidup kita, kemudian kita nanti akan kemana, maka pada saat yang sama kita akan mengenal Allah. Karena ciri-ciri kekuasaan Allah, ciri-ciri betapa Allah Maha Kuasa itu ada di hal-hal seperti itu. Ketika kita melihat ayat-ayat Allah yang tersirat, seperti alam semesta, gunung-gunung, lautan yang luas, ombak yang tidak pernah berhenti, angin yang tidak pernah lepas, udara yang kita gunakan untuk bernapas dan seterusnya, disitulah sebenarnya letak tanda-tanda Allah dalam diri kita. Mata kita bisa melihat. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah setiap mata bisa melihat? Belum tentu. Ada orang yang punya mata memang hitamnya ada, putihnya ada, penglihatan diambil oleh Allah. Banyak. Ada orang yang punya tangan, utuh tangannya, tapi kekuatan dalam tangan tidak dikasih oleh Allah, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Ada orang yang kakinya utuh, tetapi kakinya yang utuh tersebut tidak diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga kaki yang utuh tidak mampu berjalan kemana-mana. Artinya apa? Di dalam tangan yang mampu beraktivitas itu ada qudratullah di dalamnya. Di dalam mata yang bisa melihat itu ada pertolongan Allah di dalamnya. Maka seperti itu akan menjadikan kita yakin dengan sepenuhnya mata melihat ini tidak hanya kebetulan, tetapi ada zat yang nyetel mata kita untuk mampu melihat. Ada zat yang mampu menyetel kaki kita yang bisa berjalan.
Maka ketika kesadaran itu muncul dalam diri kita, tidak akan menggunakan mata dengan semena-mena, tidak menggunakan kaki dengan sesuka hati, tidak menggunakan tangan dengan sewenang-wenang. Seperti itu. Karena ini kesempatan oleh Allah untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Maka berpikirlah dia, mata saya melihat sesuatu, apakah dengan melihat sesuatu itu Allah ridho kepadaku, menggunakan nikmat mata ini untuk melihat yang tidak diridhoi olehnya. Kaki ini berjalan kemana, kita duduk di mana, apakah berjalannya kita duduk, kita ini mengandung nilai ridho dari Allah, mengandung pahala dari Allah. Ini akan selalu menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Kita akan kesadaran secara penuh bahwa KB ini nikmat Allah, hendaknya digunakan dengan semestinya sesuai dengan keperuntukannya. Allah ciptakan organ tubuh itu untuk apa sebenarnya? Ya semata-mata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk tidak sekali-kali diciptakan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Organ tubuh digunakan untuk mencari ridha Allah. Itu tujuan awalnya. Kok sampai kita gunakan organ tubuh kita untuk melakukan maksiat kepadanya, berarti kita sudah menyalahi fungsi diciptakannya organ-organ tubuh kita itu. Nah, di saat yang sama kita akan dekat dengan Allah. Di saat yang sama kita akan dekat dengan Allah. Yakin kita pas kita sholat, kita melakukan kebaikan, kita sedang melakukan ketaatan. Pada saat yang sama Allah dekat dengan kita. Itu harus diyakini dengan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ruhnya milik Allah, amal-amalnya akan kembali kepada dia sendiri. Kemudian jasadnya secantik apapun, seganteng apapun, pada saatnya akan hancur dimakan oleh cacing-cacing tanah. Dan itu memang punya mereka. Oleh Allah diberikan kekuasaan, diberikan kesempatan untuk merusak jasad-jasad manusia, kecuali jasad-jasad manusia-manusia pilihan yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk dihancurkan oleh cacing-cacing tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul kalimah As-sabi'atu was-salasuna yang nomor 37. An Aliyin, itu diriwayatkan dari Ali karramallahu wajhahu. Karrama, semoga memuliakan Allah subhanahu Allah wajhahu ing jiwa raganya Ali. Waradhiya, dan semoga memberikan ridho subhanahu Allah anhu kepada Ali. Annahu, bahwa sesungguhnya Ali qala iku berkata sapa Ali. Salatun utawi 3 perkara yazidna iku bisa menambah apa salas fil hifzi tentang hafalan. Iki sing gampang lali niki rumusé saka Ali bin Abi Thalib. 3 perkara yang menambah wong gampang hafal. Fiddihni, masuk ke dalam hati. Wa yudhibna, dan menghilangkan apa salas 3 perkara tadi. Al-bulghoma ing bulghom. Bulghom itu lendir-lendir yang ada di tenggorokan, yang itu menjadi penyebab secara anatomi tubuh itu, kalau tenggorokan itu berlendir, banyak lendirnya, maka itu menjadi penyebab fungsi ingatan menjadi berkurang. Maka bahasa kitabnya bulghom atau liyak, kalau orang Jawa itu liyak, kalau kita Indonesia ya lendir-lendir seperti pas pilek, pas batuk yang berdahak, itu namanya bulghom. Wa huwa utawi bulghom ahadut tabai, itu salah bukan bulghom ya. Wa huwa utawi bulghom, benar, ahadut tabai iku salah satu dari watak al-arba'ati yang 4. Wahya utawi arba'ah al-bulghamu iku bulgham, lendir-lendir tadi, wadamu, dan darah, wasauda'u, lan dangkal atau dekil, wasofra'u, lan kotoran telinga, kotoran hidung, musofra'. 3 perkara yang menyebabkan orang itu mudah hafal atau hafalannya kuat. As-siwaku, rupane siwakan atau gosok gigi. Wasaumu, dan berpuasa. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. As-siwaku, siwakan atau gosok gigi. Orang yang rajin gosok gigi itu
dekat dengan malaikat rahmat. Kemudian puasa, qiraatul Quran. 3. Minimal 2 kita bisa laksanakan. Kalau puasa itu Ramadan iso poso wis matur nuwun. Poso Senin Kamis, poso Yaumul Bid, Yaumul Aswad itu ya berat. Jadi gosok gigi, rajin pagi gosok gigi, menjelang tidur gosok gigi itu memperkuat hafalan. Puasa dan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu kalau dilakukan dengan cara istiqomah rutin, maka akan menghidupkan saraf-saraf kecil di dalam otak-otak kita. Apalagi waktunya juga pas, mulai habis subuh sampai duha itu waktu yang sangat luar biasa untuk merefresh saraf-saraf otak. Maka di pondok-pondok pesantren itu biasanya merupakan larangan tidur habis subuh kecuali ada halangan. Kalau di sini nih malamnya latihan pencak silat ya bersubuh pakai kesempatan istirahat karena nanti jam 7:30 ada kegiatan. Selain ada kegiatan pencak silat di malam harinya, maka habis subuh ya restoran Al-Quran, belajar Al-Quran dan seterusnya itu menjadi cara yang luar biasa. Ditambah lagi kalau di sini setiap habis isya itu membaca Asmaul Husna rutin. Nah, Asmaul Husna itu sendiri ada seorang ahli biologi ya, saya membaca artikel itu bahwa otak manusia itu terdapat Asmaul Husna. Kalau kemudian rutin melafadzkan lafaz-lafaz Asmaul Husna, maka itu menjadi terapi yang luar biasa untuk memperbaiki saraf-saraf otak yang barangkali mendapatkan atau menemui gangguan. Jadi semua yang dilakukan di kegiatan pengajian di pesantren itu memang untuk memperbaiki jaringan-jaringan, baik itu jaringan hati maupun jaringan otak. Itu luar biasa. Bahkan saya diajari oleh salah seorang guru saya, Mbah Kiai Raden Mastur Asy'ari, yang kemarin malam hari ini di haul yang kedua meninggalnya beliau berpesan kepada santri-santrinya pada waktu itu termasuk saya, barang siapa yang ingin doanya istijabah, barang siapa yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah, maka selepas sholat maghrib sampai isya tidak boleh membicarakan urusan-urusan duniawi. Kemudian habis sholat subuh sampai matahari terbit jangan membahas urusan-urusan duniawi. Maka jika itu dilaksanakan istiqomah, doanya istijabah, doanya makbul. Itu ijazah beliau kepada kami. Nah, itu tidak bisa dilakukan, sangat berat barangkali kalau toh bisa di rumahan atau di perkampungan atau di kelompok-kelompok tertentu. Kalau di pondok gampang, tinggal kiainya masih program habis maghrib ngaji, sing Quran, sing ikro, sing kitab, sing hadis, ngaji. Tidak ada kegiatan yang lain. Nanti setelah isya baru ada makan, ada lain dan sebagainya. Ini kalau istiqomah dijalankan, maka doanya mustajabah, doanya terkabul. Dan itu Mbah Kiai membuktikan sendiri pada waktu itu. Mbah Kiai Mastur itu ketika berkeinginan saja, beliau pernah cerita kisah nyata. Waktu itu beliau itu sedang ingin dahar sate kambing waktu itu. Baru terbetik dalam hati, Bu, aku kok pengen makan sate kambing. Nah, baru saja terucap seperti itu ada tamu datang sowan yang dibawa sate kambing. Nah, ya berarti kan langsung. Baru kerentek saja Allah itu sudah ngirim pengen sate kambing, datangkan tamu, sangu sate kambing. Dan itu memang berkali-kali, karena memang apa, kegiatan beliau itu dari maghrib sampai isya yang ngurus santri, dari subuh sampai duha yang ngurus santri. Maka itu saya contoh sampai hari ini. Tapi saya belum sampai seperti beliau. Lagi kerentek langsung ketemu. Saya pengen apa? Langsung dari ajian pamungkas sih, kabeh dipingini, malah ya kalau mongso mungkin darurat kepengin tenang. Nek kepengin apa ngono gawe makan. Kepengin bebek goreng ping pedati ya. Tapi dulu ya alhamdulillah
adalah mungkin berapa persen yang malisi ilmu Mbak Kiai. Tapi ingin bebek goreng langsung ke hati. Dilalah sampai sana ketemu orang yang kenal dengan saya, maka saya mau bayar itu nggak boleh. Iya Pak, nanti saya yang bayar. Alhamdulillah, rezeki yang berarti. Coba kalau saya tidak dijalankan malam ini menuju Kedati, saya harus bayar itu. Pas berarti Pak orang kan lu tuh kuning, kemudian kalau orang sing bakal bayari bebek gorengmu. Jadi saya sebenarnya nggak mau waktu itu. Biar tak boleh, yang kedua nggak mau. Saya tidak bisa menerima uang Bapak karena sudah disiapkan sama beliau. Sudah masuk lagi ke kantong. Nah, seperti itu mungkin ono warisannya sekolah master juga seperti itu. Nah, sampean ya pengen oleh warisan minimal seperempatnya nah master lah. Iki lagi pengen ngopi. Pengen kopi teko kopi. Alhamdulillah, aku ora pengen teh mas pengen teh. Pengen Juga tunjuk. Dan rutin juga berat. Cukup semalam lagi bisa cukup. Oh tidak. Istiqomahnya itu artinya tidur habis subuh itu juga kurang bagus. Malah fakir bahasa Mbah Kiai itu menyebabkan fakir itu tidur habis sholat subuh. Wah saya ini disiasati. Subuhane 5:30. Intinya ojo turu bar sholat subuh. 5:30 kan masih subuh siasati ya. Aku ini aneh 5:30. Lalu nanti nggak tidur lagi. Intinya ini ngakali. Jadi kalau bisa ya kita usahakan lah. Memang berat. Saya sendiri ya kadang-kadang kalau capek malam saya tidurnya agak telat itu pas Kamis pula. Kamis kalau Minggu habis jamaah sama anak-anak subuh ya udah saya kembali anak-anak langsung seneng ya. Matanya lampu makan tuh. Saya juga makan tuh. Nah tangi-tangi keluar pulang. Kadang-kadang tidur saya memang jam-jam itu. Kadang-kadang saya malam itu sampai larut nggak tidur. Kadang-kadang tidur cuma 1 jam. Itu jadi apa namanya? Kalau ingin doanya istijabah, habis maghrib sampai isya tidak membicarakan urusan duniawi. Apa itu duniawi? Ngomong ke perkara harta benda misalnya, perkara bisnis, perkara duit, perkara kebun sawit, hindarkan dulu habis maghrib sampai isya. Mulai isya baru bebas. Habis subuh jangan membicarakan urusan-urusan bisnis, harta benda duniawi sampai duha atau sampai matahari terbit cukup. Kalau rutin seperti itu, insya Allah doanya orang tersebut diistijabah. Terus bagaimana caranya supaya kita tidak tidur atau kemudian bar subuh sampai matahari terbit nggak mungkin lah kita apa namanya jagongan kalau relasi-relasi ya udah mungkin ngomongin bisnis kok bar subuh kan. Itu waktunya kita untuk merefresh diri kita, jiwa kita masing-masing. Baca Quran, zikir atau apalah kegiatan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Sing masalah iki sing tukang beres karet. Nah, iki urung subuh langkah iki. Bar subuh dit mangkat sang center. Bar subuh kono aja urusan duniawi iki malah itu juga iki. Tapi pun ngoten niku. Ya saiki niate ibadah lah. Beres iku mugae golek nafkah kanggo keluarga usang ibadah. Nek kontek lain lagi pinter ngakali meneh. Tapi ngakali sing apik sih. Ya ora ono mangkat nderes kok wis jam 8 iki wis kawanan kancane bali lagi mangkat. Iku tapi yo aja juga kemudian mangkat nyambut gawe sebelum subuh terus subuhane nanti. Di kebon. Kacau. Waktu subuh nang kebon, waktune sing masuk kok ora subuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tawi maqalah artinya menyebabkan kuat hafalannya itu juga saya arahkan ke sini. Orang yang rutin istiqomah membaca Al-Qur'an itu insya Allah orangnya tidak akan terkena penyakit pikun. Karena pikun itu juga sebagian dari mudah lupa. Maka banyak dari orang-orang dahulu yang istiqomah amaliyahnya baca Quran, bahkan tidak cuma tidak pikun, matanya juga menjadi sehat. Mata-mata orang sekarang cepat rusak ini gara-gara kalau terkena radiasi dari HP Android, cepat rusak. Maka harus diimbangi dengan sering juga membaca Al-Quran supaya menjadi apa namanya, menjadi penyehat dari mata kita. Sebagian waktu terkena radiasi Android,
sekali waktu mata kita terobati dengan melihat tulisan-tulisan Al-Quran dengan kita membacanya. Maka saya katakan sekali lagi, dengan rutin membaca Al-Quran, meskipun nanti kita diberikan umur panjang barangkali oleh Allah, maka kita insya Allah yakin tidak akan pikun. Tapi syaratnya ya istiqomah baca Quran, baca Al-Quran itu. Jadi walaupun selembar, walaupun satu halaman, mari sama-sama kita rutinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ta'i maqalah as-saminatu wa salasuna yang nomor 38. An Ka'b bin al-Ahbari dari Ka'ab al-Ahbar. An Ka'b bin al-Ahbari dari Ka'ab al-Ahbar. Ai malja'il ulama'i, yakni orang yang menjadi rujukan bagi para ulama, minal Yahudi, dari orang-orang Yahudi. Jadi Ka'ab itu Al-Ahbar, mendapat julukan Al-Ahbar, tokohnya ulama itu Al-Ahbar bagi orang-orang Yahudi. Ya, bagi orang Islam ya kiai atau syekh itu sudah Ahbar. Aslama, masuk Islam sapa Ka'ab fi zamani Sayyidina Umar bin Khattab, di masa Umar bin Khattab. Ka'ab ini sebelumnya merupakan tokoh dari orang-orang Yahudi. Dia masuk Islam pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, Ka'ab al-Ahbar ini karena sebelumnya itu orang alim bagi orang Yahudi, maka ketika menjadi orang Islam pun dia menjadi orang yang alim. Maka kata-kata yang disampaikan oleh beliau juga mengandung hikmah yang luar biasa. Nah, di sini disampaikan. Apa perkataan Ka'ab al-Ahbar ini? Setelah menjadi orang Islam ini, bukan dalam kondisi masih Yahudi loh. Al-husunu lil mu'minina minasyaitoni salatun. Ini penting ini. Al-husunu utawi piro-piro benteng perlindungan. Al-husunu utawi piro-piro benteng perlindungan lil mu'minina bagi orang-orang yang beriman. Minasyaitoni, dari gangguan setan, salatun, itu 3 perkara. Benteng pertahanan bagi orang-orang mukmin dari gangguan setan ada 3 perkara. Minal fisoli, saking piro-piro perkara. Ayillati, yakni utawi benteng, tamna'u, yang melindungi apa alati al-mu'minina ing orang-orang beriman, wa tahfazuhum, dan menjaga apa alati ing mukminin, minasyaitoni, dari syaitan, talasun, itu ada 3. Wal hisnu, utawi hisnu, husun jamaknya, hisnu itu mufrad, husunu itu jamak, ikut wazan fu'ulun, jamaknya jamak taksir, ikutnya kelompok jamak kasrah, ikut wazan fu'ulun, husunun. Huwa utawi hisnu, benteng tadi, al-makanu, itu adalah tempat, al-murtafi'u, yang tinggi. Ini definisi dari benteng pertahanan tadi. Yang dimaksud benteng pertahanan adalah tempat yang tinggi, alladhi, yaitu tempat tinggi, yamna'u, yang menghalangi opo alladhi al-aduwa ing musuh. Itu benteng, kita ketahui lah, benteng pertahanan ya tinggi. Misalnya di Kain Meriam ya tidak tembus kayak benteng Marlboro. Apalagi hanya dengan anak panah nggak tembus. Itu namanya benteng. Wal hisnu, utawi lafat al hisnu aidon, sekali lagi, as-silahu, itu adalah senjata. Kama, seperti halnya perkara fil asasi, yang tercantum dalam kamus al-asas. Kamus al-asas. Dalam kamus al-asas, selain punya makna benteng, hisnu itu adalah senjata. 3 perkara yang menjadi benteng perlindungan bagi orang-orang mukmin dari gangguan setan. Al-masjidu hisnun. Al-masjidu utawi masjid, hisnun, itu adalah benteng pertahanan. Li'annahu, karena sesungguhnya masjid, mahalud dzakirina, ikut tempatnya orang-orang yang berzikir kepada Allah. Wal malaikati, dan tempatnya para malaikat. Masjid benteng bagi orang beriman dari setan. Kenapa benteng pertahanan? Karena masjid itu ya identik dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Orang yang masuk ke masjid tentu orang-orang yang ingat kepada Allah. Maka masjid menjadi tempat pertahanan. Malaikat juga selalu meliputi atau hadir dalam masjid-masjid yang digunakan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Yang kedua, wa dzikrullahi, utawi zikir kepada Allah, hisnun, itu juga merupakan pertahanan. Hisnun merupakan pertahanan.
Orang yang berzikir kepada Allah itu setan tidak akan mampu nembus. La siaman apalagi la haula wala quwwata illa billahi, zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka ketika orang yang sedang shock, orang yang sedang depresi, diajak mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, itu nanti depresinya akan agak ringan, shocknya akan agak ringan. Karena apa? Intonasi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim itu sudah membawa kedamaian dalam hati, sudah membawa meringankan beban yang menindih dalam hati. Dengan la haula itu akan menjadi semakin ringan, semakin ringan seperti itu. Maka setan tidak bisa masuk. Orang setan itu akan mudah memasuki, mempengaruhi jiwa, pikiran orang-orang yang sedang shock, orang-orang yang sedang depresi, orang-orang yang sedang punya masalah yang sementara waktu belum menemukan jalan keluar. Maka la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wis langsung oleh ijazahan langsung. Diamalkan gimana Pak? Wis sah, karena gurunya mengajarkan di kitab langsung, wis mutasyir. Fa inna syaitona, nah emosi, enggak setan, pintu setan itu untuk masuk. Maka ya la haula wala quwwata illa billah, diresapi. Nanti emosinya akan berkurang. Kalau diperturutkan, masya Allah. Ketika marahnya berdiri, duduk. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan posisi marah duduk kok berdiri. Wah, tambah itu. Sangat tinggi. Masuk itu emosi ini langsung naik. Makanya dalam kitab ini kan Rasulullah itu kalau emosi ya duduk, menyuruh. Kalau duduk ya posisi marah duduk geletak. Karena nanti akan melemahkan amarah dalam diri. Kalau posisi geletak, marah langsung duduk, tambah naik tensinya. Kok marah posisi duduk lantas berdiri, langsung ngepel mesti. Sikilnya nendang. Banyak potensi itu. Maka luar biasa. La haula wala quwwata illa billah. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya syaitan yang qabidu itu bersembunyi sapa setan. Ayah tapi yakni bersembunyi sapa setan. Wa yata'akhkharu, dan mundur sapa setan. Idza sami'a, ketika dia mendengar zikrallahi ta'ala, zikir ing Allah Ta'ala. Setan itu mundur. Kalau ada orang mengucapkan zikir, setan mundur. La haula wala quwwata illa billah. Emosi kok muni ngono, setan mundur, rawani dekat. Tapi kok begitu emosi langsung muni-muni, oh setan cepat ya masuk set. Kurang ajar, dengkulmu mantap nih. Wes, tetek bengi metu kabeh. Burung sing kaki-kaki 4 keluar semua. Setan cepat ini membuka pintu-pintu setan. Tapi ketika la haula wala quwwata illa billahil azim, itu pintu setan tertutup. Akhirnya orangnya pelan-pelan bisa menguasai itu. Wa qiraatul Qur'ani, utawi membaca Al-Qur'an, hisnun, itu menjadi benteng pertahanan. Kok sering baca Qur'an berarti bentengnya semakin kuat. Ora tau baca Qur'an, tambah tipis benteng pertahanan. La siaman, apalagi ayatul kursi, ayat kursi. Kama, seperti halnya perkara huwa utawi mak mujarabun iku mujarab, wis dijajal. Mujarabun itu wis sudah teruji lah. Sudah melalui eksperimen yang luar biasa. Ayat kursi ya terkenal mulai. Ayat kursi itu hadis banyak dalam kitab Bukhari juga ada, dalam Riyadhus Shalihin juga ada. Orang disuruh jaga lumbung pangan pada waktu itu, malam hari ada yang mencuri. Ternyata yang mencuri itu adalah jin. Pertama dibiarkan, kasihan, ditangkap, saya miskin, keluarga saya miskin. Nah, besok saya nggak nyuri lagi. Ternyata malam kedua nyuri lagi. Pelakunya itu lagi, minta maaf lagi, besok tidak akan melakukan lagi. Akhirnya malam ketiga nyolong lagi itu, yang berbentuk manusia tapi sebenarnya jin. Akhirnya malam ketiga ditangkap. Saya bawa kamu kepada Rasulullah. Jangan. Saya minta ampun. Kamu mau nggak saya ajari sesuatu yang kamu akan mampu menjaga ini? Saya tidak akan bisa masuk ke sini. Apa itu? Ayat kursi. Kamu baca ayat kursi, maka kamu akan aman dari gangguan saya. Akhirnya besoknya si penjaga lumbung ini
datang kepada Rasulullah, soal ya Rasulullah, saya tadi malam habis menangkap pencuri, 3 malam berturut-turut sudah saya tangkap, tapi dia meminta ampun, tidak akan mengulangi lagi. Akhirnya saya lepaskan. Malam kedua juga saya lepaskan. Malam ketiga ketangkep lagi, tidak akan saya lepaskan, tetapi dia memberikan amalan kepada saya. Kalau ingin aman, kamu baca ayat kursi. Apa kata Rasulullah? Dia itu pembohong, tetapi dalam urusan malam tadi dia adalah orang yang benar. Jadi setan itu ngajari malah ayat kursi diwaca ben aman suka aku. Kata Rasul ya, dia itu sebenarnya tukang bohong, tetapi untuk malam hari tadi dia berkata jujur kepadamu. Akhirnya, ya Rasulullah, siapakah malam tadi? Dia adalah setan yang menyerupai bentuk sebagai manusia. Nah, setelah malam itu, maka amanlah lumbung tadi dari pencurian, terutama dari kelompok jin. Itu sebagai gambaran bentuk Allah ingin memberikan pelajaran sebenarnya bagi orang yang beriman pada waktu itu. Sebenarnya kan sifat tabiat jin itu tidak kasat mata, tidak kelihatan oleh mata. Kenapa kemudian kok tidak ditampakkan? Berarti ada istilah begini, kalau saya menyimpulkan, harta kita itu atau simpanan kita itu terkadang ada kalanya tidak dicuri oleh manusia secara zahir, tetapi dicuri oleh bangsa jin secara gaib. Jadi beras ketoknya akeh kok dimasak sekian hari kok entek. Itu bisa jadi karena ada gangguan dari jin. Maka ketika menyimpan beras, menyimpan duit dan sebagainya, itu ya kita minta perlindungan kepada Allah dengan cara membaca ayat kursi. Insya Allah aman dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama nyimpan duit. Nyimpan duit itu kok duitnya 1 juta kok garek 100 sih. Kayak 2 juta. Duitnya 1 juta kok garek 800. Simpen nek esuk garek 700. Simpen lagi garek 600 dah. Kalau yang nyolong manusia tentu ya dicukup kabeh. Tapi yang nyolong bosnya itu, makanya kemudian ya nyimpen, ingat kita berzikir kepada Allah, yang perlu bacakan ayat kursi. Itu ikhtiar kita meminta perlindungan kepada Allah. Dan kalau dibacakan ayat kursi tetap hilang, berarti ono manusia yang nyolongnya, berarti hilangnya zahir. Bukan lo Karena anaknya ngerti ngeloni kan. Nasi dhewe lali paling. Bismillahirrahmanirrahim. Lah jadi. Kadang-kadang ora bisa menang dikantongi tekan dalam, tekan omah kok sudo. Mau wis diitung tekan omah kurang. Iki opo iki mang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzikrullahi hisnun la siyaman la haula wala quwata illa billahil azim. Wa qiraatul qur'ani hisnun la siyaman ayatal kursi kama huwa mujarrabun. Satu lagi. Wal maqalatu ta maqala atasnya tu salatuna yang nomor 39. An ba'dil hukama diriwayatkan dari sebagian ahli hikmah. Anahu sesungguhnya ba'dil hukama qala berkata sapa ba'dil hukama. Iku qala berkata sapa ba'dil hukama. Talasun utawi 3 perkara. Min kanzillahi ta'ala iku termasuk gedung penyimpanannya rahmatnya Allah Ta'ala. 3 perkara termasuk kanzillah, gedung penyimpanan rahmat Allah. Ai mimma, yaitu termasuk perkara yadakhiruhu kang menyimpan ing ma Allah Ta'ala sapa Allah Ta'ala. La yuktiha, tidak akan memberikan ing ma yadakhiruhu Allahu sapa Allah ilaman kecuali orang-orang ahabbahu yang mencintai sapa Allah iman. 3 perkara merupakan simpanan Allah yang tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Al-faqru pertama adalah sifat fakir atau kefakiran, kemiskinan. Itu ternyata kanzullah. Wa huwa taifakru fakduma itu tidak memiliki perkara, tidak memiliki sesuatu yahtaju yang dia butuhkan ilaihi terhadap sesuatu itu. Itu fakir. Kita pengen kecukupan sandang pangan papan, tetapi tidak sesuai ekspektasi kita. Kita butuh pangan sebulan misalnya 10 kilo.
kita cuma dapat 7 kilo, itu namanya fakir. Kita butuh duit pada hari itu 100.000, tapi kita cuma punya 50.000, itu namanya fakir. Dia tidak memiliki, tidak memenuhi kebutuhan apa yang dia butuhkan pada waktu itu. Nah, kefakiran itu sebenarnya adalah kanzullah, rahmat simpanan Allah, tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wal maradu, dan sakit. Wa huwa utawi al marad yu'aridu, itu adalah perkara yang mengganggu lil badani, terhadap badan. Fayukhrijuhu, maka mengeluarkan sapa Allah ing badan anil i'tidali, dari keadaan ideal badan al-khasi, yang tertentu. Badannya tegak, biasanya berjalan kuat, ini lemah, lesu dan seterusnya. Itu namanya termasuk sakit. Wasabru, yang ketiga adalah sabar. Wa huwa utawi sabar tarkus sakwa, iku meninggalkan mengadu, meninggalkan mengadu min alamil balwa, dari sakitnya mendapatkan ujian lillahi, kepada selain Allah. Tidak mengadukan urusannya kepada selain Allah. Tidak mengadukan urusannya kepada selain Allah, itu sabar. Kalau kita mengadukan problematika kita kepada orang lain atau manusia atau makhluk, berarti itu belum termasuk sabar dalam kategori ini. Wa huwa tarku sakwa min alamil balwa lillahi, mengadukan kesulitannya, mengadukan bencana terhadap dirinya kepada selain Allah. La ilallahi ta'ala, bukan kepada Allah. Warido utawi ridho bil qodoi, terhadap takdir Allah. La yakdahu, itu tidak menjadikan celah fihi, di dalam ridho as-sakwa, mengadukan urusannya ilallahi, kepada Allah. Jadi mengadukan urusan kita kepada Allah itu tidak menjadikan kekurangan dari sifat ridho kita kepada takdir Allah. Nah, pemahaman secara jelasnya begini. Seorang manusia yang ridho dengan takdir Allah, ketika dia mengadukan takdirnya tersebut kepada Allah, itu bukan termasuk mengadukan urusan atau tidak mengurangi tidak mengurangi sikap ridho kita kepada Allah. Tapi mengaku ridho dengan takdir Allah, masih mengadukan urusannya kepada manusia, maka itu dapat merusak pengakuan ridhonya terhadap takdir Allah. Wala ila ghairihi, dan tidak mengadukan kepada selain Allah. Wa inna ma yuqdahu, dan sesungguhnya dicela biridho, kelawan mengaku ridho, fil mubdo, terhadap perkara yang ditakdirkan. Wa inna ma lazima, dan sesungguhnya tetap ar-ridho, opo ridho bil qodoi, terhadap takdir Allah. Di annal abda, karena sesungguhnya seorang hamba la buddha, itu wajib ayyardo, opo hendaknya dia ridho bihukmi sayyidihi, terhadap hukum majikannya abdu, terhadap hukum majikannya hamba tersebut. Kada seperti inilah keterangan fit ta'rifati, di dalam kitab At-Ta'rifat li Sayyidi Ali Al-Jurjani, yang dimiliki oleh Sayyid Ali Al-Jurjani. Jadi seorang hamba itu wajib untuk ridho terhadap hukum majikannya. Kalau kita merasa hamba Allah, berarti majikan kita adalah Allah. Kalau kemudian seorang hamba, seorang budak tidak ridho dengan peraturan majikannya, itu namanya tidak terima dengan takdir Allah. Maka tidak pantaslah kemudian mengadukan urusan kita kepada selain Allah. Maka kembali ke persoalan yang makalah nomor 39 ini, fakir adalah merupakan kanzullah, merupakan gedung simpanan rahmatnya Allah. Kalau kita ditakdir fakir, kemudian kita mampu menikmati kefakiran kita, maka di situ rahmat Allah yang luar biasa akan diturunkan.
Sakit, demikian di dalam sakit pun ada kanzullah, ada simpanan rahmat Allah yang disiapkan bagi orang yang sakit, tidak diberikan kepada orang-orang yang sehat. Sabar terhadap urusan-urusan bala, bencana, musibah, di situ terdapat kanzullah, terdapat simpanan-simpanan rahmat Allah yang disiapkan bagi orang-orang yang sabar. Definisi sabar dalam hal ini adalah tidak mengadukan urusannya kepada selain Allah. Hanya kepada Allah lah urusan tersebut diadukan, untuk kemudian dimintakan kekuatan di dalam menjalani musibah, bencana, sesuatu yang tidak mengenakan dan seterusnya. Tidak ada kepantasan bagi seorang hamba untuk tidak ridho terhadap apa yang menjadi keputusan Tuhannya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi